Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati kehadapan Dewan Asatidz wal Asatizah, bil khusus guru kita bersama selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Filwadi, Abina Kiai Haji Muhammad Bazri beserta Umina dan keluarga besarnya, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah kabulkan segala hajat dan keinginannya, amin. Allah berikan istiqomahan dan kesabaran di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Yang saya hormati kehadapan Dewan Juri dan Dewan Hakim, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum masuk kepada pembahasan, marilah sama-sama kita dengarkan pemaknaan dan pengi'raban yang akan dibacakan oleh kedua sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermulainya itu suatu pasal. Wa sholatul jamaati, dan bermula salat jamaah. Sunnatun, yaitu sunnah, muakkadatun, yang ditekankan. Walal makmumi, dan yaitu tetap atas makmum, an yang wiya, bermula hendaknya berniat makmum, al-iktimama, akan mengikuti imam, dunal imami, selain imam. Wa yajuzu, dan boleh ayat tama, apa hendaknya bermakmum, al-khurus, siapa orang yang merdeka, bil abdi, dengan seorang budak, wal balik, dan orang yang balik, bil murahik, dengan orang yang sudah tamis. Wala tasihu, dan tidak sah qudwatu rajulin, apa bermakmumnya seorang laki-laki, bi imraati, dengan seorang perempuan. Wala qari'in, dan tidak dengan seorang qari, bi ummiin, dengan orang yang ummi. Wa ayyu maudiin, dan mana saja tempat sholat yang sholat makmum fil masjid, di dalam masjid, bi sholatil imami, dengan sholat imam, fihi, pada masjid. Wa huwa, hala bermula makmum, alimun, itu mengetahui, bi sholatihi, dengan sholat imam, ajza'a, maka boleh berjamaah, huwa, kan imam, malam yataqaddam, selagi tidak mendahului makmum alaihi, atas imam. Wa in sholat, dan jika sholat imam fil masjidi, di dalam masjid, wal makmumu, hala bermula makmum, khorijul masjidi, yaitu di luar masjid, qoriban, hala dekat, minhu, dari imam. Wa huwa, hala bermula makmum, alimun, yaitu mengetahui, bi sholatihi, dengan sholatnya imam. Wala haila, dan tidak ada penghalang, hunaka, yaitu tetap di sana, jaza, maka boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, khobar mazukin ada faslun. Ayah harfu tafsiratin wal ha'u harfu tanbihin da ismi syaratin mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada'un. Faslun, khobar mubtada wa huwa marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun bakri wal jumlatu minal mubtada wa khobar la mahalalah min al-i'rab jumlatun tafsiriyatun. Wa salatul jamaati wa salatu al-wawul istinaf salatu mubtada'un wa huwa marfu'un bifida wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun bakri salatu mudhaf al-jamaati mudhafun li wa kama jururun lil mudhaf wa alamatu jarihi kasratun zahiratun bakri. Sunnatun, khobar mubtada wa huwa marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun bakri wal jumlatun minal mubtada wa khobar la mahalalah min al-i'rab jumlatun mustanafatun muakkadatun na'tun min sunnatun wa na'tun alamat qain marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun bakri wa alal ma'mumi al-warfat bin ala harfu jarin al-ma'mumi majrun bi ala wa alamatu jarihi kasratun zahiratun bakri al-jaru wa majrurun fa'alikun mimazufin taqdiru kainun khobar muqaddam.
ayyanwiya an harfu nasbin wa masdari tansibul fi'lal mudhari'a yanwiya fi'lul mudhari'un wa huwa mansubun bi an wa alamatu nasbi fathatun ziratun fakiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa yaudu 'alal ma'mum wal jumlatu minal fi'l fa'id fi an wa mamadaha bi ta'wil masdar fi ma'ali raf'in mubtada'un mu'akhkharun wal jumlatu min khabar muqaddam wal mubtada mu'akhkhar ma halalah amal i'rab matfatun ala jumlati qawlihi wa salatul jama'ati sunnatun al-ihtimama maf'ulun bihi yanwi wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fakri dunal imami duna zarfu makanin bima'na siwa wa huwa mansubun ala zarfiyatil makaniyah duna mudhaf al-imami mudhafun ilaihi wa huwa majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fakri wal jumlatu min duna Qala mu'allifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa sholatul jamaah, pasal menjelaskan sholat tentang jamaah. Al jama'atu menurut lugat adalah at-taifah karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan firman Allah yang lain di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sedangkan menurut syara adalah Sedangkan menurut cara adalah menyambung sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Yang maksudnya adalah paling sedikitnya sholat berjamaah itu ada makmum, ada imam dengan niatnya, maka dinamakan sholat berjamaah. Dan hasil daripada sholat berjamaah itu apa ganjaran pahala yang besar. Dan keutamaan sholat berjamaah itu besar. Dan tidak ada seorang pun yang dapat meremehkan sholat berjamaah kecuali di dalam hatinya mempunyai sifat kemunafikan. Wa qala ba'duhum wa fil hadis sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadirin, di antara faidah sholat berjamaah, yang pertama adalah menjauhkan diri kita dari api neraka. Yang kedua, diterimanya sholat. Yang ketiga adalah diampuninya segala dosa. Yang keempat, menghilangkan sifat kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Dan yang kelima, menghilangkan sifat waswas dan terjaga daripada setan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan bagi orang laki-laki selain sholat Jumat, karena sholat Jumat mah wajib berjamaah. Hukum sunnah muakkad di sini adalah menurut musannif, yakni Syekh Abi Suja, dan menurut Imam Rafi'i, bahwasannya Syekh Abu Suja dan Imam Rafi'i ini menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad karena ada khobar sholatul jamaati afdalu min sholatil fard bisab'i wa isrina darajah. Sedangkan menurut pendapat yang mu'tamad atau pendapat qaul yang sahih, yakni pendapatnya Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min salasin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihim jamaah
illa istahwaza alaihimus syaitan fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu za'bu minal gunami al-qasiyah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang menyatakan bahwa salat berjamaah adalah fardu kifayah, maka andaikan satu kampung, satu RW tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka semuanya menanggung dosa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alal makmumi, dan yaitu tetap atas makmum ayyanuya bermula hendaknya berniat makmum al-iktimama akan iktimam. Wajib bagi seorang makmum niat iktimam. Yang dimaksud iktimam di sini adalah iktida'a bil imam, mengikuti daripada imam. Dan tidak wajib bagi seorang makmum menentukan siapa imamnya, tapi cukup dengan menentukan siapa yang hadir menjadi imam. Seandainya seorang makmum menentukan imamnya kemudian salah, maka batalat sholatahu, maka batal sholatnya. Dunal imami, selain imam. Jadi imamah kagak kudu niat menjadi imam. Yang wajib niat itu makmum, cuman disunahkan niat menjadi imam agar mendapatkan fadilah berjamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yajuzu ayyatamma, wa yajuzu dan boleh ayyatamma apa hendaknya bermakmum al-hurru siapa orang yang merdeka, bil abdi dengan seorang hamba, wal baligu dan orang yang balik, bil murahiq dengan orang yang udah tamis. Jadi Bu, Pak, boleh kita orang yang merdeka bermakmum kepada seorang budak, dan boleh juga orang yang balik bermakmum kepada murahiq. Yang dimaksud murahiq ini adalah anak yang udah tamis, kiranya umur 6 tahun sampai 15 tahun sampai menjelang balik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tasihu dan tidak sah qudwatur rajuli apa bermakmumnya seorang laki-laki di imra'atin dengan seorang perempuan. Jadi tidak sah orang laki-laki bermakmum kepada orang perempuan. Contoh, Tejara punya adik namanya si Najir. Emang Tejara mah solehah banget, ngajak sholat jamaah adiknya si Najir, maka tidak sah sholatnya. Walaupun Tejara ustazah, walaupun Tejara kakaknya, maka tidak sah. Tapi tetap si Najir kudu jadi imam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sah juga seorang laki-laki berjamaah dengan hunsa muskil. Apaan tuh hunsa muskil? Hunsa muskil itu banci, cuman bancinya banci beneran. Ya, mempunyai 2 kelamin ini mah, serem pokoknya. Punya 2 kelamin, dia punya terong, dia punya atom tuh. Namanya hunsa muskil. Jadi nggak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada hunsa muskil. Dan yang kedua, tidak boleh seorang perempuan bermakmum kepada hunsa muskil. Dan yang ketiga, tidak boleh hunsa muskil bermakmum kepada hunsa muskil. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala qori'in maktubnya kepada qudwatur rajulin. Wala qori'in dan tidak sah seorang qori bermakmum kepada ummi. Yang dimaksud dengan qori di sini adalah orang yang bagus bacaan daripada bacaan Fatihahnya.
Maka tidak sah ada orang yang bagus bacaan Fatihahnya bermakmum kepada seorang ummi. Yang dimaksud ummi di sini bukan orang buta, bukan orang tuli, tapi yang dimaksud dengan ummi di sini adalah orang yang rusak dari satu huruf atau kurang tasdidnya. Contoh, goiri parabolin amin, maka nggak boleh jadi imam. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayu maudiin, dan mana saja tempat sholat yang sholat imam bil masjid di sholatil imami dengan sholat imam fihi pada tempat. Yang dimaksud tempat di sini adalah di dalam masjid. Wa huwa halnya bermula makmum alimun, yang itu yang mengetahui bisolatihi dengan sholatnya imam. Satu, bimusyahadatil makmumi bil imami, menyaksikannya seorang makmum bil imami dengan imam. Yang kedua, bimusyahadatil ba'di sofi, menyaksikannya seorang makmum dengan sebagian sof. Ajza'a, maka boleh berjamaahhu akan imam. Malam yataqaddam, selagi tidak mendahului alaihi atas imam. Jadi Bu, Pak, ternyata boleh kita sholat sejajar dengan imam. Contoh sholat imam tidak menjadikan madorat sholat sejajar dengan imam, tapi tidak boleh mendahulukan imam walaupun tuminya doang yang maju dikit. Maju dikit gini nih, maka tidak sah sholatnya. Cuman kita disunahkan untuk berbeda dengan makmum. Contoh begini, Allahu Akbar. Nah, ini yang bagus, yang mendapatkan fadilah berjamaah. Wa in sholat, dan jika sholat imam fil masjidi di masjid, wal makmumu, dan bermula makmum kharijil masjidi, yaitu di luar masjid, qoriban halnya dekat, minhu dari masjid. Wa huwa bermula makmum alimun, yaitu mengetahui bisolatihi dengan sholatnya imam, wala haila, dan tidak ada penghalang, hunaka, yaitu tetap di sana. Jadi Bu, Pak, jika sholat seorang imam di dalam masjid dan makmumnya di luar masjid, contoh Mang Nandar jadi imam di Al-Khairat, saya makmumnya di luar tuh, di luar pokoknya jauh dah. Huwa, dan bermula makmum alimun, yaitu mengetahui bisolatihi dengan sholatnya imam. Saya emang gak ngelihat Mang Nandar, tapi saya ngelihat safnya, maka sah sholat saya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi tidak 300 ziro, yaitu perkiraannya 144 meter, yang mana 1 ziro itu seukuran 48 cm, jaza, maka boleh berjamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.